Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, 19A 2 S1 Farmasi Universitas Duta Bangsa ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Review Jurnal Sistem Penghantaran Sediaan Optalmik dengan In Situ Gel. Dengan anggota kelompok Avinda Deana Reswari, Eni Wijayanti, Fevi Indri Oktaviani, Marcella Durta Larasati, dan saya sendiri Regita Fortunata. Langsung saja, sediaan gel in situ optalmik merupakan sediaan yang diberikan dalam bentuk cair, kemudian bergeser ke dalam fase gel karena adanya pemicu tertentu seperti pH, suhu, dan keberadaan ion. Sediaan optalmik konvensional seperti larutan, salep, dan suspensi memiliki beberapa kekurangan, seperti waktu kontak yang singkat dengan kornea dan penglihatan kabur ketika pemakaian. Pembuatan sediaan gel in situ bertujuan untuk mengatasi kekurangan sediaan optalmik konvensional karena lebih nyaman digunakan dan waktu kontak dengan kornea lebih lama. Lalu, macam-macam sistem gel in situ optalmik, yaitu sistem tergantung suhu, yang kedua sistem tergantung pH, dan yang ketiga sistem teraktivasi oleh ion. Evaluasi sediaan gel in situ optalmik. 1. Uji organoleptis. 2. Uji kapasitas pembentukan gel. 3. Uji pH. 4. Uji viskositas. 5. Uji iritasi pada mata. 6. Uji isotonisitas. 7. Uji pelepasan obat secara in vitro. 8. Uji sterilitas. 9. Uji homogenitas. 10. Uji stabilitas. 1. Uji organoleptis yang dilakukan meliputi penampilan umum sediaan seperti warna, bau, serta kejernihan yang dilihat dari partikel-partikel yang tersuspensi. 2. Uji kapasitas pembentukan gel bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi terbaik yang dapat digunakan sebagai sistem gel in situ. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan dua metode. Metode pertama dilakukan dengan mencampur 20 sediaan gel in situ yang dibuat dengan 2 ml cairan mata buatan atau stimulated tear fluid yang disesuaikan dengan suhu pada mata, yaitu 35 derajat Celcius kurang lebih 1 derajat Celcius. Berikut adalah komposisi cairan mata buatan yang digunakan untuk uji kapasitas pembentukan gel. 3. Uji pH. Pengukuran pH dilakukan terhadap seluruh sediaan yang dibuat. Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter. Sebelum penggunaan, pH meter dikalibrasi terlebih dahulu pada larutan penyangga pH 4 dan 7. Kemudian, setiap formulasi diperiksa dengan mendispersikan 2,5 gram sediaan dalam 25 ml aqueous murni dan dilakukan pengujian pH dengan pH meter. Batas rentang pH yang diharapkan agar sediaan gel in situ stabil adalah 5-7,4. 4. Uji viskositas. Uji viskositas dalam sediaan gel in situ optalmik harus memiliki viskositas yang optimum agar mudah dikeluarkan dari kemasan ke mata berupa tetesan cair, yang nantinya akan mengalami transisi fase sol to gel dengan cepat. Viskositas sediaan ini dapat diukur menggunakan viskometer Brockfeld. Yang kelima, uji iritasi pada mata. Uji iritasi pada mata dalam pengujian sediaan ini dilakukan dengan cara meneteskan 40 mikroliter ke dalam konjungtiva mata bagian bawah. Terjadinya kedipan normal diperbolehkan. Pengamatan dilakukan pada 1 jam, 24 jam, 48 jam, atau 72 jam, sampai 1 minggu setelah pemberian sediaan. Selanjutnya diamati juga ada atau tidaknya kemerahan atau efek samping lainnya. Yang keenam, uji isotonis. Yang keenam ialah uji isotonisitas. Uji ini merupakan karakteristik penting dalam sediaan optalmik. Isotonisitas harus dipertahankan untuk mencegah
kerusakan jaringan atau iritasi pada mata. Yang ketujuh, uji pelepasan obat secara in vitro. Difusi in vitro umumnya dievaluasi menggunakan silinder kaca yang dirancang khusus terbuka di kedua ujungnya dan membran selofan semi permeabel atau membran dialisis. Membran selofan yang sebelumnya direndam semalaman dalam cairan air mata buatan dipasang dengan cara diikat dan diapit antara kompartemen donor dan penerima. Sterilitas. Uji dalam sediaan ini dilakukan dengan cara mengamati kekeruan media pertumbuhan, kemudian dibandingkan dengan positif dan negatif. Pengujian ini dilakukan dengan teknik kerja aseptik untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan. Metode yang digunakan adalah inokulasi langsung dengan cara menginokulasi sampel ke dalam media cair dan media diinkubasi dengan perbandingan 1:10. Yang kesembilan yaitu uji homogenitas. Berdasarkan penelitian, pemeriksaan homogenitas sediaan gel in situ optamik dapat digunakan dengan meletakkan sediaan di antara dua kaca objek kemudian diamati keseragamannya melewati partikel di bawah cahaya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh zat yang digunakan dalam formula sudah menyebar atau homogen. 10. Uji stabilitas. Pengujian stabilitas bertujuan untuk mengetahui waktu penyimpanan dan penggunaan suatu sediaan. Sampel ditempatkan di ruang iklim atau climatic chamber dengan suhu 40 derajat Celcius dan kelembapan 75% selama sekitar 1 bulan. Setelah 1 bulan, sampel dianalisis terkait pH, viskositas, kejernihan, viskositas, dan kelepasan obat secara in vitro. Kesimpulan, sediaan gel in situ optamik merupakan sediaan yang diberikan dalam bentuk cair, kemudian bergeser ke dalam fase gel dengan tujuan meningkatkan waktu kontak dengan mata dan meningkatkan efektivitas obat. Polimer-polimer yang digunakan dalam pembuatan gel in situ optamik dapat berubah fase menjadi gel karena adanya pemicu seperti suhu, ion, atau pH. Beberapa evaluasi terhadap gel in situ optamik dilakukan untuk memastikan bahwa sediaan yang dibuat telah memenuhi standar dan aman digunakan. Dan presentasi dari kelompok kami mengenai review jurnal sistem penghantaran sediaan optamik dengan in situ gel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.